Selamat pagi, salam dan bahagia untuk Bapak Ibu Guru. Pertama-tama tentu kita patut bersyukur kepada Tuhan karena atas izinnya kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kegiatan yang akan kita lewati adalah kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan dibawakan oleh salah satu calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri Kota Komba ini atas nama Ibu Herlindis Sono SPD. Tentu budaya positif sangat dibutuhkan di suatu lembaga pendidikan, dan tentang budaya positif sebenarnya bukan hanya penerapan budaya positif ini. Dan mengapa budaya positif ini penting untuk mendukung pembelajaran yang baik di sekolah, pembelajaran dan yang berpihak pada murid. Lalu apa-apa saja tentang budaya positif itu, lalu bagaimana penerapannya, dan bagaimana masukan dari Bapak Ibu Guru semua untuk membuat budaya positif ini nanti menjadi budaya kita bersama di sekolah ini. Tentu kami sangat berterima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu Guru semua dan juga siswi, di mana dalam penumbuhan budaya positif ini tidak bisa bekerja sendirian, tapi butuh kolaborasi. Dan pada hari ini kegiatan ini merupakan wujud kolaborasi dari kita bersama. Baik, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, kita sebagai umat beriman bersyukur kepada Tuhan dengan memulai kegiatan ini dengan doa kepada Ibu Min. Kami persilakan. Izinkan saya membaca doa ini dengan iman Katolik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas cintamu, terima kasih atas anugerah yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengar pembahasan tentang budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10. Untuk itu, hadirlah di dalam hati kami, hadirlah di dalam setiap pikiran kami, dan segala apa yang kami rencanakan, apa yang akan kami terima pada hari ini, nantinya kami akan terapkan di dalam lembaga tercinta ini. Kami mohon berkatilah juga para peserta didik yang pada hari ini mengikuti ujian. Berilah kami semua kesehatan baik lahir maupun batin. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ibu yang telah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya kita memasuki kegiatan inti kita pada hari ini, kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Oleh karena itu, kepada pemateri Ibu Herlindis, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Max untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi anak-anak hebat. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan
Seperti yang kita ketahui bahwa kita ini hidup tidak terlepas dari budaya. Kira-kira menurut Bapak Ibu budaya itu seperti apa? Ya, Ibu Min. Baik, seperti yang kita tahu sehari-hari itu, budaya itu yaitu cara hidup kita bermasyarakat, dan itu akan diwariskan secara terus-menerus. Oke, terima kasih Bu Min. Jadi budaya itu adalah cara hidup berkembang dari seseorang atau sekelompok orang yang diwariskan secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Nah, kali ini kita akan bicara tentang budaya positif. Bisa diekstroversi. Konsep utama budaya positif itu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, sebelum kita masuk ke konsep utama budaya positif, kita mengingat kembali filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa pendidikan adalah tuntunan bagi seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kita masuk pada perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma belajar sekarang sudah berubah. Sekarang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran diferensiasi seperti yang kita tahu, jadi pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang mengakomodasi seluruh kebutuhan belajar peserta didik. Nah, di sini untuk profil pelajar Pancasila ada 6 elemen dari profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Yang kedua ada disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi kira-kira Bapak Ibu mungkin ada yang tahu nilai-nilai kebajikan universal itu yang seperti apa? Ya, Ibu Nes. Baik Ibu, terima kasih. Yang saya ketahui tentang nilai-nilai itu mungkin yang salah satunya tentang kasih sayang. Ya, selain kasih sayang mungkin ada lagi. Tentang nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang kita yakini bahwa itu akan berguna bagi kehidupan kita, misalnya kejujuran,
tanggung jawab. Artinya nilai-nilai yang baik kita pikir dari sisi agama, sisi sosial maupun sisi-sisi lain dalam kehidupan kita. Artinya sesuatu yang kita yakini kalau kita buat itu maka manfaatnya sangat baik bagi kita. Baik, terima kasih Pak Mek. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang kita buat itu yang kita anggap baik untuk kehidupan kita. Misalnya tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Mek, ada disiplin, tanggung jawab, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang kita yakini bahwa akan berubah kita ke hal-hal yang lebih baik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi penerapan disiplin ini dia tidak membutuhkan sogokan, tidak dilakukan dengan mengancam ataupun menghukum. Jadi di sini kita bicara tentang kebutuhan dasar manusia. Untuk kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga di situ kebutuhan akan penguasaan. Keempat kebutuhan akan kebebasan dan yang kelima itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Setelah mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia, maka kita masuk pada motivasi perilaku manusia. Dalam motivasi perilaku manusia, motivasi itu sendiri merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini ada jenis motivasi, ada motivasi eksternal dan internal. Nah, di sini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang siswa itu berpikir apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Itu adalah contoh dari motivasi eksternal. Kemudian yang kedua di situ, motivasi itu sering dilakukan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi itu merupakan contoh dari motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga di situ untuk menghargai diri sendiri. Di sini saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi motivasi itu timbul dari dalam diri kita sendiri. Itu yang disebut sebagai motivasi internal. Nah, motivasi internal ini atau motivasi intrinsik itu adalah tujuan utama dari disiplin positif. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Kita bisa lihat bersama pada slide. Di sini ada 2, yaitu hukuman dan penghargaan. Pada bagian hukuman di sini, ketika kita memberikan hukuman, otomatis itu menyakitkan. Kita sebagai guru memberikan hukuman kepada siswa itu menyakitkan, kemudian membuat siswa juga merasa tidak aman. Kemudian di situ siswa juga takut, kemudian mereka tersiksa. Di situ hukuman itu bersifat menyiksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Terkadang murid di situ menyembunyikan kesalahan. Kemudian di situ murid menjadi tidak ramah. Kemudian penghargaan. Di bagian penghargaan, ketika kita memberikan penghargaan kepada peserta didik, itu menjadi tidak efektif. Karena penghargaan yang kita berikan itu bersifat jangka pendek. Kemudian
Kemudian di situ juga merusak hubungan. Nah, ketika kita memberikan penghargaan ke murid yang satu, sementara murid yang lain tidak mendapat penghargaan, itu juga dapat merusak hubungan, timbulnya rasa iri di antara yang satu dengan yang lain. Kemudian di situ mematikan kreativitas, merampas hak menghargai diri. Kemudian di situ menghukum dengan sistem ranking. Jadi sistem ranking sekarang itu sudah tidak digunakan lagi, karena itu juga bagian dari konsep disiplin yang masuk dalam identitas gagal. Akhirnya anak yang menurut kita selama ini bodoh, dia berada di ranking terakhir dalam kelas. Makanya rankingan sekarang itu sudah tidak ada lagi. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi ada dua di situ. Kalau gagal ada dua, sukses juga ada dua. Kalau yang identitas sukses itu ada konsekuensi dan restitusi. Nah, pada bagian konsekuensi yang pertama di situ, konsekuensi itu bentuk penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Murid di situ ada stimulus dan respon. Murid menghormati aturan. Kemudian di situ ada kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, konsekuensi yang kita berikan apa, maka efek yang terjadi pada murid itu seperti itu. Penguatannya jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati aturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian ada bagian kedua yaitu restitusi. Nah, restitusi di sini murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian yang kedua, pada tindakan restitusi fokus pada pemecahan masalah. Kemudian dampaknya itu jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, yang mengontrol adalah dirinya sendiri. Dan yang terakhir di situ, murid menjadi bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Pendekatan restitusi. Pengertian dari restitusi itu sendiri, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, tawaran bukan paksaan. Yang ketiga, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang kelima, fokus pada karakter, bukan pada tindakan menguatkan, dan fokus pada solusi. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di situ kita lihat bersama, misalnya contoh kasus Ariel berantem dengan Brian. Yang pertama pada bagian hukuman. Pada bagian hukuman, otomatis ketika ada siswa yang berantem, kita sebagai guru langsung menghukum. Di situ menghukum Ariel dan Brian, misalnya untuk membersihkan WC. Nah, kalau pada bagian konsekuensi dari tindakan yang mereka buat tadi, kita menyuruh Ariel dan Brian di situ menulis perjanjian tidak mengulangi sebanyak 50 kali di kertas. Itu adalah konsekuensi terhadap apa yang mereka buat. Kemudian sedangkan kalau pada restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu Ariel dan Rian dalam menyelesaikan masalah. Jadi itu 3 contoh perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
Berikut kita masuk pada restitusi posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru ini ada 5. Yang pertama itu guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima itu adalah guru sebagai manajer. Nah, kita lihat bersama posisi kontrol guru di situ. Ada pernyataan-pernyataan dan siapa yang mengatakannya. Misalnya pada bagian pertama di situ, saya kecewa sekali dengan kamu. Maka guru tersebut berada pada posisi pembuat orang merasa bersalah. Kemudian kalimat yang kedua di situ, kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi guru tersebut berada pada posisi penghukum. Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan ini demi bapak atau lakukan ini demi ibu. Nah, guru tersebut berada pada posisi sebagai teman. Kemudian di situ, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, guru tersebut berada pada posisi pemantau. Kemudian di situ juga ada bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Kita tanyakan kembali ke siswa. Nah, di sini posisi guru dia masuk pada posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian yang terakhir di situ, kamu selalu yang paling akhir. Jadi kalimat itu juga kalimat dari posisi guru sebagai penghukum. Jadi kita bisa lihat bersama contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini contoh kasusnya, siswa berkelahi dengan temannya. Nah, pada posisi penghukum, otomatis gurunya akan mengatakan, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di lapangan. Karena salah satu mungkin dalam aturan sekolah itu memuat aturan untuk tidak boleh berkelahi. Jadi gurunya menggunakan aturan sekolah untuk menekan siswa tersebut dengan berdiri di lapangan. Kemudian pembuat rasa bersalah, gurunya akan berbicara, berapa kali ibu harus beritahu sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Dengan kata kecewa sama kamu, di situ pernyataan yang membuat murid itu merasa bersalah. Jadi aduh, saya ini sudah buat ibu kecewa. Jadi pernyataan itu juga sebagai posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, di situ ayolah jangan berantem lagi. Buat ibu bangga dengan kalian. Kali ini tidak apa-apa, kalian sudah salah. Jadi di situ kalimat itu merupakan kalimat dari posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian di situ sebagai pemantau, kalimatnya kamu sudah melanggar aturan. Apa konsekuensinya? Jadi pada posisi kontrol sebagai pemantau, dia mengedepankan konsekuensi. Kemudian pada posisi kontrol sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi dia bertanya pada siswa tentang kesalahan yang dia buat. Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Jadi itu bentuk pertanyaan dari posisi kontrol sebagai manajer. Pada posisi manajer ini intinya adalah penyelesaian kasus itu dari siswa oleh siswa dan untuk siswa. Kemudian yang berikut kita masuk pada keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Atau motivasi intrinsik, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan.
Nah, di sini ada lingkaran budaya positif. Nah, di dalam budaya positif, kalau kita sudah menerapkan budaya positif, maka lingkungan kita juga masuk ke dalam lingkungan positif. Nah, di dalam lingkungan positif itu otomatis kita sudah membuat keyakinan. Kemudian dan ada peraturan yang harus kita taati di dalam itu juga. Misalnya sekolah, kita menciptakan budaya positif di sekolah, kemudian lingkungan sekolah menjadi lingkungan yang positif. Nah, di dalam lingkungan yang positif itu ada keyakinan sekolah yang kita buat dan ada peraturan-peraturan sekolah yang harus kita taati bersama. Yang lain hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi ini bentuk-bentuk peraturan. Kemudian keyakinan kelas ini lebih pada nilai kebajikan yang dituju. Nah, di sini ada tanggung jawab, menghormati orang lain dan diri sendiri, kemudian menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, kemudian keselamatan, kemudian kesehatan, dan menghormati orang lain, kesabaran, kesehatan, keselamatan dan keamanan. Jadi lihat di sini ada peraturan dan keyakinan. Misalnya tadi pada peraturan yang bicara tentang selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, nilai kebajikan yang dituju di situ adalah nilai tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, nilai kebajikan yang dituju di sini nilai menghormati orang lain dan juga diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum memulai pembelajaran. Maka nilai yang dituju di situ menghormati orang lain, kemudian komitmen pada tujuan. Kemudian di situ dilarang melakukan kekerasan. Nilai yang dituju keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan yang dituju di situ adalah kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Nilai keselamatan, nilai kebajikan yang dituju di situ menghormati orang lain dan kesabaran. Kemudian gunakan masker. Di situ nilai kebajikan yang dituju adalah kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Nilai kebajikan yang dituju itu adalah nilai keselamatan dan keamanan. Di sini sebentar kita masuk pada pembuatan keyakinan kelas, tetapi sebelumnya kita lihat dulu terkait pembentukan keyakinan kelas. Nah, dalam membuat keyakinan kelas yang pertama yang kita lihat di situ, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang dibuat lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan mudah dipahami. Kemudian yang kelima di situ, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi itu terkait pembentukan keyakinan kelas. Baik, sekarang saya ajak Bapak Ibu untuk duduk dalam kelompok yang wali kelas bersama siswanya. Silakan buat keyakinan kelas. Yang siswanya itu bentuk dua kelompok.
dengan Bapak Ibu guru yang mendampingi. Baik, kalau keyakinan kelasnya sudah dibuat, silakan tempel sticky note yang ada itu di depan. Terima kasih karena sudah membuat keyakinan kelas. Di sini ada keyakinan kelas dari kelas 10B. Itu yang pertama, datang sekolah tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, saling menghormati, dan selalu aktif dalam kelas. Kemudian keyakinan kelas dari 11 peminatan 1, saling menghargai, mengumpulkan tugas tepat waktu, menghormati sesama, baik guru maupun teman, hadir di kelas tepat waktu, menerima pendapat orang lain, dan menjaga kebersihan kelas. Jadi itu adalah keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama oleh ibu guru dan anak walinya masing-masing. Semoga keyakinan kelas yang sudah dibuat ini nanti dapat diimplementasikan di kelas Bapak Ibu semua. Materi tentang keyakinan kelas, di sini ada materi tentang segitiga restitusi. Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi. Melalui restitusi, guru dapat yang pertama di situ membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian yang ketiga di situ, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, di sini ada gambar segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama di situ tahapan menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap menstabilkan identitas, di situ setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini adalah kalimat-kalimat yang ada pada tahap menstabilkan identitas. Nah, pada tahap validasi tindakan yang salah, kamu
Kemudian pada tahap menanyakan keyakinan, di sini nilai-nilai apa yang kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi itu adalah bentuk-bentuk pertanyaan nanti yang akan kita tanyakan ke siswa pada tahap segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang pertama di situ, berbuat salah tidak apa-apa. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Kemudian pada bagian validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Di bagian ketiga ada menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap ini apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kemudian yang kedua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan yang keempat, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Baik, itu saja tahapan dari segitiga restitusi. Baik, sekian saja diseminasi saya terkait pemahaman budaya positif. Terima kasih karena sudah setia menemani saya pada kegiatan diseminasi ini. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Pak X. Baik, terima kasih kepada Ibu Rulin selaku pemateri dalam kegiatan ini. Setidaknya dari kegiatan ini Bapak Ibu guru juga para siswa mendapat pemahaman baru berkaitan dengan mengapa budaya positif sangat penting saat ini, dan kiranya dengan pemahaman baru ini membuat pembelajaran kita ke depannya menjadi semakin bagus. Jadi sekali lagi dari tempat ini saya menyampaikan terima kasih kepada semua peserta kegiatan, Bapak Ibu guru dan juga para siswa. Sekian dan terima kasih. Kegiatan kita yang terakhir, seperti tadi kita mengawali kegiatan ini dengan doa, maka kita juga mengakhirinya dengan doa penutup. Kepada sekali lagi kami minta kesediaan Ibu Wilmina untuk memimpin kita dalam doa. Baik, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mengikuti kegiatan ini, penimbasan budaya positif. Untuk itu, semoga apa yang kami dapat, kami dengar, dan kami implementasikan di kelas kami nantinya, sehingga terciptalah budaya positif